Beratus-ratus tahun lamanya, sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Hai Betlehem di tanah Yudea, engkaulah yang terkecil di antara kota-kota, tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang akan menggembalakan umatku Israel. Katakanlah kepada putri Sion, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Sementara aku tidak berbuat apa-apa. Apa yang harus aku lakukan? Lebih baik aku menceraikan dia. Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Maria, Elisabet. Berkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibuku datang ke rumahku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang diraihmu melonjak ke giraran, dan berbahagialah ia sebab dia telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elisabet, saya akan membawa Maria untuk mendaftar
rumah semua orang supaya pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan dirinya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yosef tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Nyonya, berilah kami penginapan. Istriku mau melahirkan. Bagus, apakah ada uangmu atau hartamu untuk membayarnya? Tidak, Nyonya. Tapi tolonglah, karena Orang sepertimu tidak layak datang ke rumahku. Pergilah. Siapa? Nyonya, berilah kami penginapan. Istriku mau melahirkan. Ih, siapa kalian ini? Lihat dulu pakaian kalian ini, sak kotor. Tolonglah, Nyonya. Istri saya mau melahirkan. Enggak. Aku sudah tidak tahan lagi. Sabarlah, Maria. Lebih baik kita istirahat sejenak. Tuan, kenapa Tuan ada di sini? Ini kan sudah tengah malam, Tuan. Kami tidak mendapatkan penginapan. Sementara istriku mau melahirkan. Ayahku tidak memiliki tempat lagi. Tapi ayahku memiliki kandang domba. Mana mungkin kalian di sana, tempatnya pun sangat jorok. Tidak apa-apa. Yang penting kami ada penginapan untuk sementara. Baiklah, biar saya antarkan ke sana. Ayo, Maria. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh umat bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampion dan terbaring di dalam kulungan. Seorang bayi penyelamat terjanji. Kalau begitu, marilah kita pergi ke sana untuk melihat seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kalau begitu, mari kita pergi. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami sudah melihat bintangnya dari timur. Mari kita datang untuk menyembah dia. Lalu mereka menceritakan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.